Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 21 dan ayat 32 yang berbunyi, "Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ucapan bibir orang benar menggembalakan banyak orang dan menyenangkan. Dari nas renungan firman Tuhan hari ini sesungguhnya mau mengajarkan dan mengajak kita untuk mawas diri, yaitu guna menguji diri kita apakah kita ini layak disebut sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, dan apakah dalam hidup kita ini sudah meninggalkan kebiasaan manusia lama yang dipenuhi dosa itu berubah secara total sebagai umat-Nya yang mau dikuasai dan diurapi sepenuhnya oleh Roh Kudus? Sudahkah kita tinggal di dalam kuat kuasa Roh Kudus dan Ia sudah tinggal di dalam hidup kita? Apakah kata-kata yang kita ucapkan lewat bibir kita masing-masing ini sudah mendatangkan ucapan kata-kata yang penuh hikmat, yang mampu memotivasi orang lain untuk mau hidup dalam naungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus? Ataukah kita ini masih hidup sebagai manusia lama yang dipenuhi oleh dosa itu, yang tanpa ada jamahan dan pengurapan Roh Kudus? Atau sebaliknya, apakah kata-kata yang kita ucapkan justru malah penuh dengan tipu muslihat yang mendatangkan rasa sakit hati serta menyulut suatu kegelisahan dan meresahkan sebagai pemicu pertengkaran di antara banyak orang? Oleh sebab itu, apabila kita sudah mengakui menjadi orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka dari hati sanubari atau hati nurani kita ini tentu saja penuh dengan kendali oleh kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Maka segala sesuatu yang kita ucapkan lewat mulut, lidah, dan bibir kita ini merupakan kata-kata yang penuh dengan kasih, yang mampu menggembalakan atau mengarahkan banyak orang dari jalan yang menyimpang ke kiri dan ke kanan untuk kembali ke jalan lurus di jalan dan kebenaran dan hidup yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus, dan tahu hal yang menyenangkan banyak orang dan mendatangkan kedamaian serta kebahagiaan bagi banyak orang lain di luar dari diri kita sendiri. Akan tetapi, apabila kita masih saja akrab dengan manusia lama yang dipenuhi dosa itu, maka sudah pasti dan jelas bahwa hati sanubari kita, hati nurani kita itu belum mau menerima kehadiran dari pengurapan Roh Kudus. Oleh karenanya pula, maka bisa dan dapat saja terjadi bahwa semua dan setiap ucapan kata-kata dari mulut, lidah, dan bibir kita ini akan merupakan kata-kata kotor tanpa ada unsur rasa kasih, tanpa adanya sukacita dan damai sejahtera lagi. Sebab yang ada bukan untuk menggembalakan banyak orang dan bukan pula untuk menyenangkan, tetapi hanya untuk mendatangkan keresahan yang dapat menimbulkan pertengkaran, sakit hati, dan kekacauan. Namun demikian, selagi kita masih diberi hidup oleh Tuhan Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita itu, maka kesempatan itu marilah kita gunakan setahap demi setahap, mau belajar menaati akan kebenaran menurut ukuran firman Tuhan Yesus Kristus, untuk langsung mulai menghasilkan buah-buah dari pertolongan
dan pekerjaan Roh Kudus apabila kita sungguh berserah kepadanya. Sebab dengan pertolongan Roh Kudus sajalah yang memampukan kita dapat hidup selalu untuk menjalankan kasih setia Tuhan Yesus, hingga kita mampu mengucapkan kata-kata yang penuh kasih berdasarkan iman dan pengharapan yang bisa dan dapat membangun, yang menghiburkan, dan yang mendatangkan damai sejahtera serta sukacita bagi kita. Terlebih apabila kita mengucapkan kata-kata pada inti pokoknya adalah yang selalu untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kapan dan di mana saja kita berada, bila kita ngomong atau berkata-kata, ingatlah akan firman Tuhan yang dituliskan pada Kolose 3 ayat 16 berikut ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih dan pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu untuk bimbingan maupun tuntunan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya atas pertolongan Roh Kudus kami mampu dengan mulut, lidah maupun bibir kami ini sebagai orang yang benar menurut kebenaran firman-Mu dapat menggembalakan banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sakit jasmani maupun juga terlebih rohaninya. Kiranya Tuhan menolong melalui perawatan para medis, dokter, maupun obat-obat yang digunakan, memungkinkan mereka menerima mujizat kesembuhan daripada-Mu, terlebih juga akibat pandemi COVID-19 ini. Pasti Tuhan akan mengusir semuanya itu dalam kasih dan kekuatan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.